Kali ini aku akan ngebahas tentang satu kasus pembunuhan yang terjadi di Northern, British Columbia, Kanada pada tanggal 14 dan 19 Juli 2019. Kasus ini merupakan tindakan pembunuhan besar-besaran karena korbannya tidak hanya seorang dan pelakunya lebih dari seorang. Nah, peristiwa ini sangat menggemparkan Kanada dan perburuan terhadap pelaku dilakukan besar-besaran saat itu. Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Lucas Fowler adalah seorang pria asal Australia yang lahir di Sydney pada 30 September 1995. Ayahnya bernama Stephen Fowler, merupakan seorang inspektur kepala polisi di New South Wales, dan ibunya bernama Shannon Fowler. Lucas merupakan anak bungsu dan memiliki 3 orang kakak. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Lucas adalah pria yang suka berpetualang di alam bebas. Dia suka berkemah, suka mengendarai motor trail, suka traveling. Dan pada tahun 2016, Lucas melakukan perjalanan keliling dunianya selama 2 tahun. Banyak negara yang telah ia kunjungi, salah satunya adalah Kroasia di tahun 2017. Nah, saat mengunjungi Kroasia, Lucas bertemu dengan seorang wanita bernama China Dish, yang kemudian menjadi kekasihnya. China Dish adalah wanita berusia 24 tahun saat itu. Dia lahir pada 25 Januari 1995 di Carolina Utara, Amerika Serikat. Tidak jauh beda dari Lucas, China juga sangat suka traveling, dan hal itulah yang membuat mereka akhirnya bertemu dan kemudian menjalin hubungan. Meski mereka harus menjalani hubungan jarak jauh, namun itu bukan penghalang bagi mereka. Lucas kemudian bekerja di sebuah peternakan yang ada di Kanada. Peternakan itu berada di daerah terpencil British Columbia. Saat Lucas tidak sibuk, dia menelpon China, dan mereka kadang menghabiskan waktu berjam-jam di telepon. Nah, karena mereka berdua suka berpetualang, pasangan ini kemudian berencana untuk pergi ke Liard Hot Springs. Dan setelah izin dari tempatnya bekerja, Lucas dan China memulai perjalanan mereka dengan menggunakan van berwarna biru. 13 Juli 2019, van Lucas dan China terlihat di CCTV yang ada di sebuah pompa bensin. Saat itu mereka mengisi bensin dan terlihat dari rekaman CCTV, pasangan tersebut sempat berpelukan. Beberapa saat kemudian setelah kembali ke van, pasangan tersebut akhirnya berangkat untuk memulai perjalanan mereka. Dan ini adalah terakhir kalinya mereka terlihat di CCTV. 14 Juli 2019, di Alaska Highway 97, sekitar 20 km dari Liard Hot Springs, mobil Lucas dan China terlihat mogok. Saat itu, sebuah mobil yang dikendarai seorang pria dan istrinya berhenti untuk mengecek mereka dan ingin membantu. Saat itu, Lucas mengatakan bahwa semuanya terkendali. Mereka akan terus memperbaikinya. Dan jika mereka tidak bisa, mereka akan memanggil truk derek di pagi hari. Nah, mendengar hal tersebut, pria ini melanjutkan perjalanannya untuk berkemah sekitar 3 km jauhnya dari posisi Lucas. Dan akan kembali mengecek Lucas di pagi hari. Dikabarkan hari itu banyak orang yang berhenti untuk menawarkan bantuan pada Lucas dan China. 15 Juli 2019, sekitar pukul 6:20 pagi, seorang pengemudi yang sedang berkendara di sepanjang Alaska Highway 97 dari kejauhan melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia menghentikan kendaraannya lalu berjalan mendekat. Dan betapa kagetnya dia saat melihat 2 jasad yang kemudian diidentifikasi sebagai jasad Lucas dan China. Jasad mereka tertelungkup di selokan sekitar 10 kaki dari van mereka. Polisi yang telah dihubungi tiba secepat mungkin di TKP. Dan diketahui fakta bahwa China dan Lucas ditembak hingga tewas. Ditemukan beberapa selongsong peluru bekas di TKP. HP Lucas tidak ditemukan dan HP China ada di dalam van. Kondisi van mereka saat itu terbuka dengan jendela belakang yang pecah. Pria yang kemarin mengecek mereka kembali untuk melihat keadaan Lucas dan China. Sayangnya mereka telah tewas. Dan itu membuatnya sungguh kaget. Siapa yang menghabisi mereka dan apakah motifnya? Kabar tewasnya Lucas dan China membuat keluarga mereka sangat terpukul. Kisah mengerikan ini tidak berhenti di sini.
karena beberapa hari kemudian pada 19 Juli 2019, sekitar 200 km sebelah barat dari Liard Hot Springs, di dekat Dislike, di Highway 37, seseorang melaporkan sebuah truk yang terbakar. Dan sekitar 2 km dari truk terbakar itu, ditemukan sesosok jasad pria. Terdapat banyak luka di tubuhnya, ada juga luka tembak di tubuhnya, dan genangan darah ada di sekitarnya. Saat itu, pria ini tidak diketahui identitasnya. Tapi, truk yang terbakar itu berhasil diidentifikasi melalui nomor platnya. Dan truk itu milik seorang pria berusia 19 tahun saat itu bernama Cam McLeod, seorang pria asal Vancouver. Menurut informasi, dikabarkan dia melakukan perjalanan dengan sahabatnya yang bernama Briar Smagalski berusia 18 tahun saat itu. Di mata orang-orang yang mengenalnya, Cam adalah anak pendiam yang baik dan sopan. Sementara Briar adalah anak yang dikenal terobsesi dengan Hitler. Ayah Briar mengatakan perceraiannya dengan istrinya membuat Briar berubah. Dia menjadi tertutup, lebih suka main game dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Well, dikabarkan kedua sahabat tersebut meninggalkan rumah pada 12 Juli 2019 dengan niat menuju Yukon untuk mencari kerja. Tapi sekarang keadaan mereka belum diketahui. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah semua kejadian ini ada hubungannya? Dimulai dari penemuan jasad China dan Lucas, truk terbakar dengan pemiliknya yang hilang, serta penemuan jasad yang tidak jauh dari truk tersebut. Well, apakah kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang sama? Let's find out. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Mereka ingin setiap pengendara yang memiliki video kamera dashboard yang melintas di jalan tersebut untuk segera melapor ke polisi. Seorang saksi yang melihat Lucas malam itu juga memberikan informasi. Dia mengatakan saat itu di malam hari, dia melihat Lucas berbicara dengan seorang pria berjanggut yang datang dari mobil van berwarna abu-abu yang terparkir tidak jauh dari van Lucas dan China. Saat itu mereka terlihat berbicara, dan saksi ini juga memberikan gambaran tentang pria berjanggut tersebut. Pengendara lain juga memberikan keterangan bahwa saat itu dia beristirahat di tepi jalan area tersebut. Dia melihat truk kecil melewatinya, lalu berhenti tidak jauh dari mobilnya. Kemudian seorang pria dengan membawa senjata turun dari truk dan berjalan menghampirinya dengan cepat, seperti seseorang yang sedang berburu. Dia juga melihat seorang pria lain yang ingin turun dari truk tersebut. Well, karena merasa nyawanya dalam bahaya, pria ini langsung melajukan mobilnya pergi dari area tersebut dan dia tidak sempat melihat wajah kedua pria itu. Kemudian, polisi merilis sketsa pria yang terlihat berbicara dengan Lucas di malam sebelum dia ditemukan tewas. Sketsa pria yang tewas tanpa diketahui identitasnya juga dirilis. Dia berusia sekitar 50-60-an. Memiliki jenggot panjang berwarna abu-abu. Dan kedua remaja yang truk pickupnya terbakar juga dinyatakan hilang saat itu. Well, penyelidikan terus dilakukan, hingga seorang wanita bernama Helen Dick menelpon dan mengonfirmasi bahwa pria di sketsa mirip dengan suaminya yang bernama Leonard Dick, yang berusia 64 tahun saat itu. Leonard merupakan seorang dosen di British Columbia University. Dia merupakan suami dan ayah yang perhatian. Dia dicintai dan dihormati oleh murid-muridnya. Kabarnya dia pergi berkemah pada tanggal 16 Juli 2019 menggunakan mobil Toyota RAV4 menuju ke British Columbia Utara. Dan dia bilang ke istrinya akan kembali pada tanggal 24 Juli. Menurut Helen, dia dan suaminya terakhir kali berkomunikasi pada tanggal 18 Juli. Namun setelah itu dia tidak lagi mendapat kabar dari suaminya. 21 Juli 2019, pengecekan terhadap beberapa CCTV di area Meadow Lake menunjukkan sebuah mobil yang diyakini milik Leonard dikendarai oleh dua pria muda. Dan mereka adalah kedua remaja yang dinyatakan hilang saat itu, yaitu Cam dan Briar. Dari sini, kedua remaja tersebut tidak lagi dinyatakan hilang, tapi status mereka berubah menjadi terduga pelaku. Ditemukan juga CCTV di toko Cabela, di mana Cam dan Briar membeli senjata dan amunisi menggunakan lisensi senjata api milik Cam.
Keluarga Cam dan Briar yang mendengar berita itu tidak percaya anak-anak mereka bisa melakukan hal tersebut. Mereka meminta agar anak-anak mereka bisa kembali dengan selamat. Well, dari rekaman CCTV lain di Meadow Lake, Cam and Briar mengunjungi sebuah toko dan membeli selotip hitam yang akan mereka gunakan untuk menyamarkan atau menutupi mobil Leonard. Dan dari pemeriksaan polisi di truk Cam yang terbakar, polisi menemukan amunisi yang cocok dengan amunisi yang ditemukan di TKP para korban. Surat perintah penangkapan untuk Cam dan Briar keluar. Perburuan besar-besaran terhadap kedua remaja tersebut dilakukan. Polisi juga menyampaikan ke publik, jika ada yang melihat Cam dan Briar, segera melapor dan jangan mendekati mereka. 23 Juli 2019, seorang pria bernama Billy dan istrinya melaporkan sebuah mobil Toyota RAV4 yang telah hangus terbakar di dekat Fox Lake sebelah utara Gillem, Manitoba. Dan rupanya mobil itu milik Leonard. Sekarang pertanyaannya, kemana perginya kedua remaja tersebut? Karena mereka kini tak lagi memiliki kendaraan. Well, pencarian terhadap dua pelaku mulai dilakukan di Gillem. Ratusan polisi dikerahkan. Drone, helikopter juga turut digunakan dalam pencarian tersebut. Warga Gillem dihimbau untuk mengunci pintu rumah mereka siang dan malam, dan mereka harus berhati-hati, dan hanya boleh keluar jika ada perlu. Sayangnya, pencarian polisi selama berhari-hari di Gillem tidak membuahkan hasil. Kedua remaja tersebut tidak ditemukan. Untungnya, di York Landing yang berjarak beberapa kilometer dari Gillem, beberapa anggota kelompok pengawas lingkungan melaporkan melihat dua pria menggali di dekat pembuangan sampah. Namun, kedua pria tersebut melarikan diri ke dalam hutan. Pencarian kemudian difokuskan pada area tersebut. Billy juga ikut andil dalam pencarian bersama polisi karena dia merupakan warga lokal yang pasti mengetahui area tersebut. Polisi mulai melakukan pencarian di area Sungai Nelson dengan menggunakan perahu. Dan di area inilah mereka menemukan petunjuk tentang dua pelaku. Sebuah tas ransel yang diidentifikasi milik Cam ditemukan di tepi sungai. Dalam ransel tersebut ditemukan sekotak amunisi, ada pakaian, dompet, sleeping bag, dan juga ditemukan perlengkapan mandi. Pencarian kemudian lebih difokuskan pada area tersebut. Karena tim pencari yakin kedua remaja itu masih ada di sekitar lokasi. Drone dan helikopter kembali dikerahkan. Dan pada 7 Agustus 2019, Billy dan tim pencari yang menggunakan perahu berhasil menemukan dua jasad pria di antara semak-semak dekat sungai kecil tak jauh dari Sungai Nelson dan berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat ditemukannya barang-barang mereka. Jasad mereka ditemukan sekitar 2000-an mil dari tempat peristiwa pertama terjadi, di Alaska Highway 97. Dan berjarak 8 km dari tempat mobil terbakar Leonard ditemukan. Petugas kesehatan yang memeriksa kedua jasad tersebut tidak yakin kapan mereka meninggal. Tapi mereka mengatakan bahwa Cam menembak Briar terlebih dahulu sebelum menembak dirinya sendiri. Dan menurut sumber, itu merupakan perjanjian bunuh diri mereka. Di dekat tubuh Cam ditemukan senapan dan juga kamera milik Leonard. Ditemukan beberapa gambar dan video di kamera tersebut. Di kamera itu ada gambar Briar memegang senjata, dan ada video pengakuan kejahatan mereka yang tidak pernah dirilis ke publik oleh polisi. Karena ditakutkan tindakan kekerasan Cam dan Briar akan ditiru orang lain. Well, inilah akhir kisah Cam dan Briar yang tidak pernah dihukum atas tindakan mereka yang telah menghilangkan nyawa 3 orang yang tidak bersalah. Karena Cam dan Briar memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Well, motif dalam kasus ini juga tidak pernah diketahui. Akhir kata, semoga para korban beristirahat dengan damai. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.